jika kaum mahasiswa atau kaum muda itu tidak memiliki jiwa revolusi, maka tidak ada bedanya anak muda itu yang berada di masjid dan anak muda yang berada di diskotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan kemudian melanjutkan cerita buku, setidaknya ya, bahasa ringan. Itu bukunya Ali Saryati, Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam. Buku ini ya kawan-kawan ya, ada sekitar tebalnya 185 halaman. Ya, cetakan kelima, ya, kurang lebih cetakan kelima di tahun 1993 kalau tidak salah ya, cetakan kelima ya, penerbit Mijan. Jadi Ali Saryati ini salah satu tokoh Islam kontemporer kawan-kawan, yang kemudian muncul di zaman era-era ya pra revolusi Iran, kira-kira begitu. Jadi kalau bisa dilihat karirnya, beliau ini selain sebagai kaum agamawan, beliau juga akademisi, artinya dosen di perguruan tinggi di salah satu kampus di Iran. Jadi kalau misalnya sebagai dosen, bisa dibilang ya tokoh-tokoh atau dosen yang revolusioner dengan kritik yang kerap atau terngiang-ngiang dalam benak mahasiswanya kala itu dengan sebuah anekdot yang kemudian diingat-ingat oleh mahasiswanya. Itu ada sebuah anekdot untuk Ali Saryati ya, yang kemudian teringat sampai mahasiswanya itu, jika kaum mahasiswa atau kaum muda itu tidak memiliki jiwa revolusi, maka tidak ada bedanya mereka itu sedang di masjid atau sedang di bar atau diskotik. Itu salah satu anekdot yang kemudian ya disampaikan beberapa mahasiswanya, bahwasanya Ali Saryati sering kemudian menyampaikan beberapa kritikan kepada mahasiswanya, di mana satu anekdot tadi, jika kaum mahasiswa atau kaum muda itu tidak memiliki jiwa revolusi, maka tidak ada bedanya anak muda itu yang berada di masjid dan anak muda yang berada di diskotik. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Ali Saryati itu begitu kritis di masa itu, di zamannya, dalam perihal memobilisasi massa, yang kemudian dengan perlawanan atau gerakan-gerakan seperti itu yang kemudian cikal bakal terjadinya revolusi Iran. Kira-kira kurang lebih begitu kawan-kawan. Banyak faktor kira-kira mempengaruhi revolusi Iran. Salah satunya dengan mobilisasi massa dari Ali Saryati ini, yang kemudian ya memprovokasi kawan-kawan muda atau golongan-golongan muda untuk kemudian sadar akan situasi sekitar. Jadi buku ini ada beberapa bab. Buku yang kemudian memberikan pengantarnya adalah Jalaluddin Rahmat dengan judul Ali Saryati, Panggilan untuk Ulil Albab. Jadi ada sekitar 6 bab yang kemudian dibahas dalam buku ini. Jadi masyarakat memberikan satu julukan kepada Ali Saryati itu sebagai Ulil Absor, di mana beliau itu fokus bicara dengan kajian-kajian yang revolusi sosialis atau gerakan revolusi sosialis. Jadi kritik yang dibangun kemudian itu beliau tuangkan dalam bukunya itu, yaitu Ideologi Kaum Intelektual, itu Suatu Wawasan Islam. Jadi buku ini merupakan kritik yang kemudian dibangun. Jadi ada beberapa pertanyaan antara dialektika antara mahasiswa dengan beliau, kemudian beliau rangkum
tulisannya, kira-kira gitu. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswanya, kemudian dijawab, kemudian dibuat tulisan seperti ini dan dibuat dalam subbab sesuai kebutuhan atau sesuai kepentingan ahli syariati dalam melihat. Jadi kalau misalnya kebudayaan dan ideologi dalam buku ini itu merupakan bagian pertama, bagian ke-1. Kalau bagian tadi itu sebuah pengantar yang kemudian ditulis oleh Farid Gaban, mungkin murid tahun 1980-an. Jadi kalau kebudayaan yang kemudian dimaksud ahli syariati adalah sifat bawaan di mana suatu masyarakat itu menjadi sumber daya material, atau bisa dikatakan aktiva, modal yang melekat pada masyarakat tersebut. Jadi merupakan bawaan yang menjadi sumber daya material. Jadi kebudayaan adalah esensi kemasyarakatan atau spiritual dari ras atau bangsa tertentu. Jadi dengan kata lain, ini kebudayaan itu adalah manifestasi dari manifestasi bawaan, kira-kira begitu, atau manifestasi etnis dalam suatu masyarakat. Ini beliau jelaskan dalam bukunya ini, kira-kira gitu. Jadi ahli syariati kemudian mengisahkan orang-orang yang bukan ilmuwan, bukan filsuf, bukan teknolog, tapi mampu menangkap kesadaran diri manusiawi. Jadi bagi kita sebagai pengemban amanah, misalnya amanah zaman ini misalnya, Ali kemudian mengajak kita sejarah, mengajak kita untuk mengemban bahwasannya jadikan sejarah sebagai hikmah yang sanggup membentuk kebudayaan itu. Jadi mengajak kita menjadikan sejarah sebagai hikmah yang kemudian apa? Yang kemudian membentuk satu kebudayaan dan peradaban. Itu kemudian bagi Ali, orang-orang yang mampu menjadikan sejarah sebagai hikmah yang kemudian membentuk kebudayaan dan peradaban, orang-orang itu yang kemudian memiliki kapasitas ideologi. Orang yang memiliki kapasitas ideologi bagi ahli syariati adalah menjadikan sejarah sebagai hikmah yang sanggup membentuk kebudayaan dan peradaban. Itu secara garis besar terkait dengan kebudayaan dan ideologi. Kemudian perbincangan mengenai ideologi dan kaum intelektual, ahli syariati kemudian menegaskan peran agama sebagai ideologi, yakni apa? Satu keyakinan yang dipilih secara sadar, harus sadar, untuk memberikan respon terhadap apa? Respon terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat yang terjadi. Jadi agama itu bukan sebagai hal yang kemudian dikatakan oleh siapa namanya, salah satu tokoh, Durkheim mengatakan bukan keyakinan warisan nenek moyang. Ahli syariati tidak menganggap agama sebagai satu keyakinan yang dianggap Durkheim tadi keyakinan nenek moyang, tapi agama sebagai ideologi, yang mana agama yang mempertahankan dan bukan agama yang seperti tadi Durkheim yang kemudian melegitimasi atau mempertahankan status quo. Tapi agama bagi ahli syariati sebagai ideologi adalah memberikan arah kepada bangsa untuk apa? Mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi agama juga kemudian menegasikan, ahli syariati kemudian menegaskan agama sebagai ideologi juga menegasikan akan pentingnya kaum intelektual khusus. Ahli syariati bicara dalam khusus intelektual muslim untuk bagaimana membangun relasi. Pentingnya kemudian membangun relasi adalah kemudian
membangun relasi dengan massa yang kemudian melawan kaum reaksioner, korup, atas pengejawantahan bahwa agama Islam adalah agama jihad. Jadi Islam menurut Ali itu seorang intelektual tidak hanya kemudian memahami sejarah bangsanya dan melahirkan gagasan-gagasan baru, lebih dari itu. Ali Syariati lebih dari itu. Yang dalam Al-Quran sering kurang lebih 16 kali dalam Ali Syariati menyebutnya, kurang lebih 16 kali penyebutan dalam Al-Quran, yaitu ulil albab. Itu orang yang diberikan hikmah atau kebijaksanaan secara kritis, yang mana sungguh-sungguh mencari ilmu, kemudian bertekad bulat menegakkan ajaran Islam. Jadi kalau kemudian Ali Syariati melanjutkan, kritis ideologi kaum intelektual itu dibangun karena kondisi kalau kita Ali Syariati kemudian berbicara wilayah Iran, di mana kala itu para pemerintah hanya menjadikan agama sebagai alat untuk kepentingan segelintir kelompok. Jadi Ali kemudian merefleksikan dalam realita lapangan di mana kondisi Iran waktu itu menjadikan agama, pemerintah kemudian menjadikan agama sebagai alat untuk kepentingan segelintir kelompok. Sehingga Ali menyebut orang-orang yang menyalahgunakan amanah agama itu sebagai pelanjut daripada Qabil. Yang mana Ali Syariati kemudian melambangkan orang-orang yang menyalahgunakan agama tadi. Dalam Al-Quran ada Fir'aun, Hamam, Korun, dan Bal'am, kira-kira gitu. Fir'aun dengan simbol penguasa yang korup, penguasa yang selalu merasa benar sendiri, tonggak sistem kejaliman dan kemusyrikan. Hamam adalah kelompok teknokrat, ilmuwan yang menjunjung tirani dan melacurkan ilmu. Korun itu adalah cerminan kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan dan dengan rakus menghisap seluruh kekayaan masyarakatnya. Sedangkan Bal'am melambangkan kaum ruhanian, yaitu tokoh-tokoh agama yang menggunakan agama sebagai legitimasi kekuasaan yang korup dan meninabobokan masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat di diskursus kacamata atau pembacaan kita di Indonesia kan kawan. Ya, kita akan melihat banyak sekali Fir'aun zaman modern, Hamam zaman modern, Korun zaman modern, dan Bal'am modern. Yang mana semuanya berkolab menjadi satu kesatuan kalau bagi Ali, yaitu pelanjut dari Qabil. Kemudian Ali Syariati melanjutkan, sebagai ideologi kaum intelektual, Ali Syariati menegaskan agama Islam adalah suatu ideologi yang diakui secara sadar. Untuk apa kawan-kawan? Untuk memberikan respon terhadap segala bentuk diskriminatif, eksploitatif, kemudian ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan lain-lain. Karena apa kawan-kawan? Karena nilai itu yang kemudian sesungguhnya diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Nah, dengan dasar itu kawan-kawan, Ali Syariati kemudian melanjutkan atau memberikan penjelasan yang lebih lanjut bahwasanya yang menjadi pewaris nabi dan rasul sesungguhnya adalah kaum intelektual. Atau nama Ali Syariati sering terkenal dengan rausan fikrinya, yaitu pemikir yang tercerahkan. Itu bahasa Persianya, itu rausan fikri, itu pemikir yang tercerahkan. Jadi Ali Syariati kemudian melanjutkan, rausan fikri itu berbeda dengan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu menemukan kenyataan, kalau rausan fikri menemukan kebenaran, tidak hanya nyata tapi benar adanya. Jadi ilmuwan itu menampilkan fakta sebagaimana mestinya, rausan fikri memberikan penilaian sebagaimana seharusnya. Ini ada dua perbedaan. Jadi rausan fikri bukanlah kaum intelektual sarjana yang hanya menunjukkan kelompok atau orang yang sudah melewati pendidikan tinggi. Ini bagi Ali Syariati yang menganggapnya bukan kaum intelektual yang sarjana atau yang sudah melewati pendidikan tinggi.
mendapat gelar sarjana dan lain-lain. Tetapi bagi Ali Saryati, Rausan Fikri adalah kelompok orang yang terpanggil untuk memperbaiki masyarakatnya, mengelola aspirasi masyarakat, menawarkan strategi pembangunan bagi masyarakat, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat. Ini secara tegas kemudian Jalaluddin Rahmat dalam pengantarnya buku ini. Jadi Ali Saryati atau orang intelektual adalah orang yang terlibat secara kritis dengan nilai, tujuan, cita-cita yang kemudian mengatasi suatu kebutuhan. Itu perbedaan sekali lagi. Rausan Fikri itu menemukan kebenaran, kalau ilmuwan itu menemukan kenyataan dan juga menampilkan fakta sebagai mestinya. Kalau Rausan Fikri, pemikir yang tercerahkan, memberikan penilaian sebagaimana seharusnya. Kemudian kawan-kawan, berbicara tentang peradaban dan modernisasi, Ali Saryati kemudian mencoba menegaskan identitas lokalitas. Dengan apa kawan-kawan? Dengan Ali Saryati kemudian mengkritik apa orang-orang yang kemudian mengikuti atau meniru kebudayaan barat, khususnya ya, Ali Saryati garis tegas meniru kebudayaan barat tanpa kemampuan kritis. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga orang yang tidak punya kemampuan kritis menjadi budak konsumsi dari industri Eropa. Jatuhnya apa? Jatuhnya adalah manusia yang lahir tanpa latar belakang yang jelas atau kehilangan latar belakang, terasing dari sejarah dan agamanya, asing terhadap apa yang dibangun oleh bangsanya, sejarahnya dan nenek moyangnya. Ya, lebih dari itu, kita adalah orang-orang bagi Ali Saryati menjadi budak konsumsi, perlahan kemudian meleburkan paradigma berpikir lokal. Ini bagi Ali Saryati menegaskan identitas lokalitas dengan mengkritik orang-orang yang kemudian meniru gaya barat tanpa mengkritisi, sehingga jatuhnya kita adalah budak konsumsi dari industri Eropa. Ya, jatuh-jatuhnya kita kehilangan latar belakang, terasing dari sejarah dan agama. Ya, asing terhadap apa yang dibangun oleh bangsa kita sendiri, sejarah kita sendiri dan nenek moyang kita. Ini terjadi di bangsa kita. Maka perlu perenungan panjang untuk generasi-generasi baru dan kaum tercerahkan bangsa Indonesia untuk membangun kembali identitas lokal. Biar kita tidak boleh meniru barat, tapi harus punya kemampuan kritis. Apa yang perlu ditiru dan apa yang tidak perlu ditiru. Terakhir tentang nestapa kaum tertindas. Jadi Ali Saryati menempatkan dirinya sebagai seorang pelakon dalam sejarah perlawanan umat tertindas. Ali Saryati menempatkan, tidak hanya kemudian berbicara, tapi menempatkan dirinya sebagai pelakon. Jadi mari kawan-kawan kita coba mendalami beberapa karya Ali Saryati. Banyak sekali buku Ali Saryati. Jadi itu kawan-kawan, berbicara tentang ideologi kaum intelektual, suatu wawasan Islam. Rausan Fikri, kaum tercerah itu bukan kemudian lahir daripada perguruan tinggi atau setelah menyelesaikan aktivitas perkuliahan, sebagaimana Rocky Gerung bahwasanya sebatas identitas belakang pernah kuliah dengan ditunjuknya ijazah, maka menjadi satu tamparan kiranya orang Rausan Fikri ini bukan hadir dari kaum intelektual yang berada di perguruan tinggi. Itu satu kritikan pedas kiranya. Ya, jadi momentum besar ketika orang yang sudah masuk di perguruan tinggi dan menjadi kaum yang tercerahkan, orang yang mampu hadir dan bersama problem masyarakat. Jadi banyak-banyakkan kritikan Ali Saryati untuk turun, jangan kemudian hadir di bangunan-bangunan tinggi kemudian lupa dengan kondisi sekitarnya. Itu Ali Saryati coba untuk berbicara
dalam bukunya Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam. Ya tidak tebal amat kawan-kawan, ya sekitar 185 halaman. Itu kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa kita bertukar pendapat, atau mungkin ada yang kurang saya sampaikan dalam buku ini bisa kita kawan-kawan bisa tambahkan dalam kolom komentar misalnya, untuk memperjelas kawan-kawan yang melihat rekaman atau video ini kawan-kawan. Itu saja akhir kata. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.